Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indah Sri Sulanjari di Indah Math Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi aljabar bagian yang pertama. Kita mulai dari pengertian limit terlebih dahulu ya. Kalau secara bahasa artinya limit itu batas ya, batas, hampir, mendekati gitu ya. Nah, istilah limit dalam matematika itu hampir sama artinya dengan istilah pendekatan. Nah, limit fungsi itu merupakan nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari arah kiri maupun pendekatan dari arah kanan dari titik tersebut. Ya, kita coba di sini untuk memahami pengertian limit secara intuitif. Nah, untuk memahami pengertian limit secara intuitif, kita perhatikan contoh berikut ini ya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x plus 3 untuk x bilangan real. Nah, berapa nilai f(x) jika x mendekati 1? Ya, kita perhatikan supaya mudah, kita buat tabel yang di sini sudah diisi ya nilai-nilainya. Jadi untuk menentukan nilai f(x) jika x mendekati 1, kita ambil saja nilai-nilai x di sekitar 1, baik dari arah kiri maupun dari arah kanan. Nah, kita perhatikan misalkan ini titik 1, kita ambil titik-titik di sebelah kiri ya, dari arah kiri 1, artinya dia kurang dari 1, tapi mendekati 1. Ambillah misalkan mulai dari 0,95 ya, kemudian 0,96, 0,97, 0,98, 0,99 ya, kita ambil saja misalkan, dan titik-titik yang mendekati 1 dari arah kanan, berarti yang lebih dari 1 tapi mendekati 1. Ambil saja misalkan di sini titik 1,01, kemudian 1,02, 1,03, 1,04 dan 1,05. Lalu kita coba substitusikan ke fx tadi ya, di mana fx adalah 2x plus 3. Kita substitusikan, kita masukkan nilai x sama dengan 0,95 ya, mulai dari x sama dengan 0,95 kita masukkan ke sini, berarti 2 kali 0,95 ditambah 3. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya 4,9. Kalau kita masukkan untuk nilai x sama dengan 0,96 ke rumus ini, 2x plus 3, maka akan dihasilkan 4,92. Dan seterusnya, kita bisa lihat di sini ternyata nilai-nilai ini semuanya mendekati 5 ya. Jadi 4,9 itu kan hampir 5, mendekati 5 ya. 4,92, 4,94, 4,96. Semakin dia nilainya mendekati ke angka 1, makin dekat juga nilainya dengan 5. Begitu pula untuk nilai-nilai yang kita ambil untuk x mendekati 1 dari arah kanan, kita bisa juga lihat di sini ya. Nilainya 5,02, 5,04, 5,06, 5,08, 5,1 semuanya juga mendekati 5 gitu ya. Nah, kalau kita buat grafiknya ya seperti ini. Nah, kita bisa perhatikan di sini bahwa gitu ya, untuk nilai x di sini yang mendekati 1, jadi dari arah kiri, ini nilai-nilai x yang mendekati 1, nilainya akan mendekati 5. Nah, mendekati 5 nilainya ya. Kemudian untuk nilai x yang dari arah kanan yang mendekati 1 juga di sini nilainya akan menuju ke 5. Nah, ini kita perhatikan bahwa ternyata grafiknya ini berupa grafik yang kontinu ya, karena nilainya ada di sini ya. Oke, kita perhatikan berikutnya. Nah, secara matematis limit itu dapat didefinisikan sebagai berikut ya, di mana limit fx untuk x mendekati a gitu ya. Jadi bacanya adalah limit fx untuk x mendekati a itu sama dengan L, misalkan nilainya L, itu artinya untuk x mendekati A, jadi untuk x mendekati A, tetapi x ini tidak sama dengan A ya, karena kita ingat limit itu artinya mendekati. Jadi x-nya tidak sama dengan A, tetapi mendekati A, maka nilai fx pun mendekati L. Nah, ini artinya ya. Nah, limit fx untuk x mendekati A itu sama dengan L, nilainya ada, artinya limitnya ada nilainya.
punya nilai limit itu jika limit fx untuk x mendekati a dari arah kiri. Jadi kita simbolkan x mendekati a dari arah kiri dengan tanda pangkat negatif seperti ini ya. Ini dibacanya adalah limit fx untuk x mendekati a dari arah kiri. Itu nilainya sama dengan limit fx untuk x mendekati a dari arah kanan. Misalkan sama dengan L. Itu. Nah, jadi dia punya limit. Kalau nilainya baik untuk x mendekati nilai tertentu baik dari arah kiri, jadi pendekatannya dari titik itu baik dari arah kiri maupun dari arah kanan nilainya sama. Nah, sehingga kita bisa perhatikan grafik berikut ini ya, ada 3 gambar grafik. Kita bisa tentukan apakah masing-masing gambar ini mempunyai nilai limit semua atau ada yang tidak. Nah, kita perhatikan untuk gambar yang pertama. Nah, untuk gambar yang pertama, untuk nilai x mendekati 1 kalau dari arah kiri itu nilainya 2. Di sini ya. Ini contohnya, nilainya adalah 2. Sementara untuk nilai x yang mendekati 1 dari arah kanan itu nilainya 5. Nilainya 5. Nah, berarti nilai x mendekati 1 baik dari arah kiri itu ternyata berbeda kan nilainya dengan x mendekati 1 kalau dia didekati dari arah kanan. Nah, karena beda maka ini tidak memiliki limit. Kita bisa lihat gambar grafiknya di sini putus ya, tidak nyambung atau tidak continue. Nah, berikutnya bisa kita perhatikan untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini katakanlah misalkan sebuah titik ya, ambil saja ini tidak 2 lah ya, misalkan titik A ya, misalkan ini titik A. Nah, di sini titik A itu kalau nilainya untuk nilai x mendekati a dari arah kiri berarti di sini. Nah, nilainya adalah 4. Nah, itu kalau dari arah kiri. Sementara kalau dari arah kanan berarti arah kanan. Nah, grafiknya ini nilainya 2. Ini juga tidak sama ya untuk nilai a dari arah kiri dan nilai mendekati a dari arah kanan. Karena nilainya tidak sama, maka dia tidak memiliki limit. Ya. Sementara untuk gambar yang ketiga, kita bisa perhatikan misalkan ini titik C. Nah, nilai berapa nilai fx gitu ya, atau nilai y untuk x mendekati C dari arah kiri. Nah, di sini dari arah kiri berarti nilainya 2 ya. Sementara untuk nilai x mendekati C dari arah kanan juga 2. Nah, berarti yang gambar ketiga ini dia memiliki limit karena nilainya untuk x mendekati C dari arah kiri dan dari arah kanan nilainya sama. Nah, bisa dipahami ya. Jadi, tidak semua fungsi itu memiliki limit. Ya, syaratnya berarti fungsinya berupa fungsi yang continue. Ini tidak putus. Kalau putus seperti ini dia tidak memiliki limit. Karena kalau didekati baik nilainya dari arah kiri di sekitar titik itu, ternyata berbeda gitu ya dengan nilai x mendekati titik itu kalau dari arah kanan, maka dia tidak memiliki limit. Nah, oke, itu pemahaman limit secara intuitif, bisa dipahami ya. Nah, berikutnya, nah, bagaimana cara menentukan nilai limit? Yang pertama bisa dilakukan dengan cara substitusi langsung. Nah, substitusi langsung kalau memang seperti tadi ya, kita bisa langsung masukkan nilainya, itu artinya memang mendekati nilai itu ya, jadi bisa substitusi langsung saja. Nah, kalau ternyata nilainya itu tidak, istilahnya nilainya itu ternyata bentuknya tidak tentu ya, misalkan hasilnya ketika pakai substitusi langsung dihasilkan 0/0 gitu, ini namanya bentuk-bentuk tak tentu ya. Di dalam limit ada istilahnya namanya bentuk tak tentu. Kalau kita substitusi langsung hasilnya seperti ini 0,0 tak terhingga per tak terhingga, ini disebut bentuk tak tentu. Maka bisa dilakukan cara yang lain, yaitu dengan cara memfaktorkan. Jadi kalau bentuknya seperti ini, kita bisa lakukan cara pemfaktoran. Nah, berikutnya dalam bentuk akar kita juga bisa lakukan, kalau nggak bisa substitusi langsung ketemunya 0/0, kemudian kita juga susah memfaktorkan, maka bisa juga dilakukan dengan cara merasionalkan bentuk akar. Itu biasanya yang bentuk akar yang akan kita kalikan ya, supaya rasional kita kalikan dengan bentuk sekawannya.
Nah, berikutnya kita coba ya untuk latihan contoh berikut ini ya. Nah, contoh, tentukan nilai limit berikut ini. Yang pertama, di sini x kuadrat. Jadi limit x kuadrat plus 1 untuk x mendekati 2. Nah, berarti bisa kita gunakan cara yang pertama, yaitu substitusi langsung ya. X-nya kita langsung substitusi dengan 2. Jadi 2 kuadrat ditambah 1. Jadi nilainya mendekati 5. Jadi untuk limit x kuadrat plus 1, di mana x atau untuk x mendekati 2, maka hasilnya mendekati 5. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, limit x kuadrat plus 2x min 15 per x min 3 untuk x mendekati 3, kalau kita substitusi langsung di sini berarti 3 kuadrat, kemudian ditambah 2 kali x berarti 2 kali 3 ya. Kemudian dikurang 15 dibagi dengan 3 dikurang 3. Nah, kita hitung di sini 3 kuadrat 9 ditambah 2 kali 3 6, 9 tambah 6 15. 15 dikurang 15 0. Kemudian dibagi dengan 3 per 3 dikurang 3 juga 0. Nah, ini adalah bentuk tak tentu. Karena 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu, maka kita harus gunakan cara yang lain, bukan substitusi, yaitu cara memfaktorkan. Kita faktorkan saja di sini ya. Berarti limit untuk x mendekati 3, x kuadrat plus 2x min 15 kita faktorkan ya. Berarti di sini x min 15 ya, kalau dikalikan min 15, kalau ditambah hasilnya plus 2 berarti plus 5 dan min 3 ya. Kemudian kita bagi di sini dengan x min 3. Nah, kita bisa lihat di sini x min 3-nya sama, maka kita bisa bagi ya. Jadi tinggal limit untuk x mendekati 3, yaitu limit dari fungsinya x plus 5. Maka kita bisa langsung masukkan substitusi. Berarti x-nya kita substitusi dengan 3, jadi 3 ditambah 5. Ya, jadi hasilnya mendekati 8. Nah, begitu ya. Jadi kalau ketemu bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu, kita bisa faktorkan kalau bentuknya seperti ini. Nah, berikutnya untuk soal yang ketiga, di sini limit x min 2 per akar x plus 7 dikurang 3. Untuk x mendekati 2, kalau kita substitusi langsung ya, 2 dikurang 2 gitu ya, per akar 2 ditambah 7, kemudian dikurang 3. Ini juga hasilnya 2 kurang 2, 0. Kemudian akar dari 2 tambah 7, akar 9. Akar 9, 3 ya. 3 dikurang 3 juga 0. Nah, ini juga ketemu bentuk tak tentu. Nah, karena ketemu bentuk tak tentu dan bentuknya akar, kita bisa gunakan perkalian dengan bentuk sekawan ya, untuk menghilangkan bentuk irasionalnya dari atau bentuk akarnya ya. Kita coba kalikan dengan bentuk sekawan dari akar x plus 7 min 3. Berarti sekawannya adalah kebalikannya ya, dari x plus 7 min 3 berarti nanti akar x plus 7 ditambah 3 ya. Masih ingat ya bentuk sekawan waktu di kelas 10. Nah, jadi ini kita kalikan. Nah, kita kalikan dengan akar x plus 7 plus 3 gitu ya, per akar x plus 7 plus 3. Nah, ini lawan dari sini. Ya, ini namanya bentuk sekawan ya. Jadi sama, hanya bedanya kalau ini min, maka kita kalikan dengan plus dan ini harus sama. Karena pada hakikatnya ini dibagi ini kan 1. Kalau ini kita kalikan dengan 1 berarti sebenarnya tidak merubah. Jadi hanya mengakali saja ya. Nah, kita kalikan ini dengan ini berarti di sini x plus 2 gitu ya. Dikalikan dengan akar x plus 7. Kemudian, maaf ini x min 2 ya, x min 2. Nah, di sini x min 2. Nah, berarti ini x min 2 juga ya. Ini x min 2. Nah, x min 2 kali akar x plus 7 plus 3 ya. Kemudian kita bagi dengan, nah ini bentuknya kan sama ya. Masih ingat bentuk a min b kali a plus b ya. A min b. Kalau kita kalikan dengan a plus b, hasilnya apa? Masih ingat? A kuadrat min b kuadrat. Jadi sama dengan
Akar X plus 7 kalau kita kuadratkan akarnya hilang ya, jadi bentuknya jadi berubah menjadi rasional, jadi ini X plus 7. Akar X plus 7 dikali akar X plus 7 itu menjadi X plus 7 ya, atau akar X plus 7 kuadrat ya. Kemudian dikurangi 3 kuadrat, berarti dikurang 9. Nah, di sini kita dapatkan ini tetap ya X min 2. Ini maaf, ini pakai limit ya, ini masih limit. Nah, untuk X mendekati 2 ini juga jadi masih menggunakan limit ya. Nah, di sini limit untuk X mendekati 2. Nah, di sini tetap ya X min 2 akar X plus 7. Kemudian ini plus 3 per, nah kita hitung X plus 7 dikurang 9 berapa? X min 2 ya. Di sini X min 2, nah ada yang sama, ini bisa dibagi. Nah, berarti tinggal limit akar X plus 7 ditambah 3. Baru kita bisa substitusikan ya, 2 ini ke sini. Jadi sama dengan akar 2 ditambah 7 ditambah 3. Akar 2 tambah 7, 9 ya. Akar 9 adalah 3. Jadi 3 ditambah 3, hasilnya 6. Nah, begitu caranya ya. Jadi limit untuk X min 2 per akar X plus 7 min 3, untuk X mendekati 2 hasilnya adalah mendekati 6. Nah, ini adalah beberapa contoh mengenai latihan soal ya yang berkaitan dengan limit aljabar ya dengan X mendekati bilangan tertentu, karena nanti insya Allah akan kita lanjutkan untuk bagian yang kedua, yaitu bagaimana kalau X mendekati tak terhingga. Nah, itu ada cara tersendiri. Nah, untuk materi ini sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa difahami ya. Dan tetap terus berlatih dengan mengerjakan latihan-latihan soal. Insya Allah akan menajamkan pemahaman kita tentang materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.